Baik, yang keempat alat bersuci, yaitu batu istinja. Batu istinja. Kalau pertama tadi apa? Air. Yang kedua tanah. Yang ketiga alat penyamak. Yang keempat batu istinja. Zaman dulu batu, zaman sekarang apa ya? Tisu. Nah, kata ulama tidak wajib pakai batu. Apapun boleh digunakan untuk alat istinja asalkan memenuhi 4 syarat. Yang pertama apa ya? Kasar, kasat bahasa kitanya. Kasat, nih kayak gini kasatnya. Kalau gini, ini licin, nggak bisa dijadikan alat istinja. Nih licin, ini licin, licin. Apalagi kaca, isinya pakai kaca. Kesunat 2 kali nanti. Nggak bisa ini, nah licin. Harus mesti kasat. Ini kasat ini, nah ini kasat. Ini kayak ini kasat. Nah ini kasat. Kenapa kasat? Karena kasat itu bisa apa namanya? Menghilangkan benda najis. Menghilangkan benda najis. Ini contoh nih ya, ini air nih. Abuya taruh di meja. Nah, Abuya semprot di meja. Kalau dia licin, nggak bisa nih licin ini. Nah ya, nah nggak bisa ngangkat air. Ini umpama air kencing, nah nggak bisa ini. Nah, kenapa? Karena dia licin. Tapi kalau dia kasat, nih kayak begini. Nah ini kasat, tinggal gini kan, set, hilang dia. Kenapa? Karena kasat ini bisa mengangkat benda najis. Ya, benda najisnya bisa diangkat. Orang istinja buang air kecil pakai tisu, istinja buang air besar pakai tisu. Mungkin kita nggak terpikir sekarang ini. Nah, tapi kalau kita melalang buana naik pesawat, oh baru terasa perlu pakai tisu. Apalagi ke Thailand nggak ada airnya. Nah, yang Abuya singgah ke Thailand situ pas mau buang air besar, mana airnya ini? Nggak ada airnya. Kalau air di dalam kloset ada tot. Untuk istinja, untuk membasuh nggak ada airnya. Paksa menggunakan tisu. La ilaha illallah. Nah, jadi kalau orang menggunakan tisu itu, nah benda najisnya hilang, bendanya hilang, tapi bekasnya masih ada nggak? Bekas ada. Nah, kalau ada orang beristinja pakai tisu, nanti kita akan sampai babnya. Benar cara memakainya. Istinja pakai tisu, tata caranya benar. Tisunya benar, caranya benar. Maka sah nggak istinjanya itu? Sah atau tidak? Sah. Berdosa atau berpahala? Berpahala. Boleh nggak dia sholat? Boleh, dimaafkan. Sholatnya sah nggak? Sah. Sah sholatnya, asalkan beristinjanya pakai tisu. Nah, sah sholatnya, asalkan benar caranya. Kalau jadi imam boleh nggak? Nggak boleh jadi imam kalau makmumnya istinja pakai air. Ini contoh nih, si Eza. Kamu Eza kan namanya? Nah, Eza, Reza sama Ikram. Reza istinja pakai air, Ikram istinja pakai tisu. Karena si Ikram sudah ngerti cara istinja pakai tisu, belajar dia praktekin. Nanti akan sampai caranya, dia praktekin caranya. Wow, bener. Boleh nggak Ikram salat? Sah nggak dia kalau salat? Salat asalkan wudu. Di tempat-tempat orang apa di kayak Thailand tuh airportnya itu nggak ada air. Jadi pakai tisu, nanti setelah selesai tisunya baru cuci tangan, tangannya dicuci ini nah. Jadi yang istinja itu tangannya, bukan yang di bawah. Jadi air itu untuk cuci tangan. Ah, tapi kalau begitu benar nggak? Boleh nggak? Boleh aja. Salatnya sah nggak? Sah. Tapi kalau dia salatnya sah, tapi kalau jadi imam nggak boleh. Ini Ikram isinya pakai tisu, si Reza itisab isinya pakai air. Yang jadi imam si Ikram.
Ikram syaratnya sah, tapi reza ngikutin ikram nggak boleh. Kenapa? Karena statusnya istinjanya si reza lebih tinggi, lebih mulia. Karena pakai air itu bisa menghilangkan benda najis dan juga bisa menghilangkan bekas najis. Paham nggak ini kira-kira kamu? Nah, kecuali reza istinja pakai tisu, ikram istinja pakai tisu. Dua-duanya caranya benar. Cara memakai tisunya benar. Maka keduanya boleh jadi imam, salah satunya boleh jadi imam, salah satunya boleh jadi makmum. Kenapa? Karena selevel. Paham tuh? Nah, jadi dalam keadaan darurat boleh saja pakai tisu. Asalkan nanti tata caranya benar. Bagaimana caranya Buya? Nanti Buya sampaikan. Masih lama lagi tuh, mungkin 3 bulan 4 bulan baru nyampe di masalah istinja pakai tisu. Sekarang kita nggak terasa. Nanti pas kita naik pesawat atau dalam perjalanan jauh, pas mau buang air kecil nggak boleh, cuma buang air kecil begitu. Nggak pakai air, nggak pakai tisu, apa langsung tek masuk begitu. Haram hukumnya. Haram. Orang buang air kecil nggak pakai istinja. Tidak boleh. Kalau nggak ada air maka gunakan tisu. Nah, zaman dulu batu. Nah, kata ulama kita ulangin, semua itu tidak mesti syarat pakai batu. Asalkan terkumpul 4 syarat ini maka boleh bukan pakai batu. Artinya ini sudah menyamai batu. Yang pertama apa tadi ya? Kasat. Bendanya kasat, tidak boleh licin. Harus kasat seperti ini nah. Satu. Yang kedua, padat, tidak cair. Tidak boleh, maksudnya apa? Tidak boleh pakai tisu, tapi tisunya basah. Nggak boleh. Jadi tisu kering dulu. Setelah tisu kering, baru tisu basah. Bagaimana? Nanti Abu ajarkan caranya. Akan sampai nanti itu. Abu ajarkan. Nah, pakai tisu kering, tidak boleh pakai tisu basah. Atau pakai batu, tapi batunya basah, tidak boleh. Atau padat, apa namanya, kasar tapi basah. Bagaimana umpama? Ya tadi itu seperti agar-agar apa ya? Nah, yang ya pokoknya basah lah. Tisu basah nggak boleh, batu basah nggak boleh, apalagi agar-agar basah, tambahnya nggak bisa. Ya paham nggak? Kemudian suci bendanya. Kalau bendanya najis, apalagi mutan najis atau najis, itu nggak bisa. Beda ya, najis dengan mutan najis. Kalau najis itu memang ainnya bendanya najis memang. Seperti tahi sapi. Tahi sapi dikeringkan begitu. Nah, ini. Nah, dikeringkan tahi sapinya. Dipadatin lalu jadilah kayak batu. Itu kalau di mana, di India kan di mana itu? Itu tahi sapi itu dikumpulin di ini apa, di press. Dia kan ada mengandung apa namanya itu, serbuk-serbuk itu, bekas rumput. Itu di press, dikeringkan, kemudian dijadikan apa itu? Batu bata, ada yang batu bata, ada yang jadikan ini apa namanya itu? Ini apa? Arang. Jadi arang itu terbuat dari tahi sapi. Nah, kalau ada tahi sapi umpama keras kayak batu, dia kasat, dia padat, tapi boleh nggak dipakai bersuci? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena najis. Itu najis namanya. Beda lagi mutan najis. Mutan najis itu bendanya suci tapi terkena najis. Ini batu, ini tisu umpama atau batu. Batu ini atau tisu ini terkena kencing kucing umpama. Nah, ada tisu dikencingin kucing, trek kata kucing. Lalu tisu itu kering. Kering. Boleh nggak tisu ini dipakai istinja? Tidak boleh. Jawab, kalau Bu tanya jawab biar semangat. Jangan kayak begini, nah melempang begini, jangan. Nah, itu. Jawab supaya semangat, supaya paham.
Nih tisu ini taruh di sini. Tiba-tiba kucing lewat, tret, kata kucing dikencingin tisu tadi. Kering tisu tadi. Boleh nggak dipakai untuk istinja? Kenapa dia? Bahasa Arabnya apa? Mutanajis. Ada najis, ada mutanajis. Kalau najis itu asalnya najis. Seperti tahi sapi itu lah. Walaupun keras kayak batu, nggak bisa diapa-apain. Kenapa? Karena dia najis. Beda dengan mutanajis. Mutanajis itu batu kering. Batu di situ. Sapi lewat, tak diberekin sama sapi batu tadi. Maka batu ini namanya mutanajis. Boleh nggak dipakai istinja? Nggak boleh. Tapi kalau dicuci batu tadi dibersihkan, kemudian dia kering, boleh nggak dipakai istinja? Boleh. Suci nggak lagi? Suci. Paham nggak kira-kira perbedaan najis dengan mutanajis? Najis mutanajis, paham nggak? Nah, itu. Kemudian syarat yang terakhir, tidak ada kemuliaan di benda itu. Ini Abu sudah terangkan kemarin. Kalau bendanya mulia, tidak bisa dipakai istinja. Ini kertas, umpamanya ini kertas biasa. Ini kasar, padat, suci, boleh dipakai istinja? Boleh. Tapi kamu tulis Bismillahirrahmanirrahim, maka kertasnya jadi apa namanya? Mulia. Boleh dipakai istinja? Haram hukumnya. Kamu habis beli ote-ote, nah beli ote-ote, tahu isi ke apa begitu. Nah ini, atau beli siomay goreng begitu. Nah, padat gak ini? Padat. Kasar gak ini? Suci gak benda ini? Tapi boleh nggak ote-ote ini dipakai istinja? Tidak boleh. Kenapa? Karena mulia. Mulia kenapa? Makanya. Begitu, paham? Ya. Nah, syarat 4 ini. Jadi kata ulama tidak mesti pakai batu. Asalkan 4 syarat ini ada, maka boleh istinja tidak menggunakan batu. Dia statusnya sama dengan batu. Apa tadi? Pertama, kasat. Yang kedua, padat, bukan cair. Yang ketiga, suci. Dan yang keempat, tidak ada kemuliaan di situ. Kesimpulan, orang yang bersuci itu menggunakan alat. Dan alatnya ada 4. 1, memakai air. Airnya air mutlak. Air mutlak ada berapa? 7. Ini cara belajar begini supaya Abu ajarkan supaya pada kamu nih. Hujan, salju, embun, laut, sungai, sumur, sumber. 7 air nih. Yang kedua, tanah. Tanahnya suci, tidak bernajis dan mempunyai debu. Nah, tanah ini bisa 2 dipakai untuk bersuci. Pertama, tayamum. Yang kedua, menghilangkan najis, semoga Allah. Yang ketiga, alat bersuci adalah alat untuk menyamak kulit. Nah, apapun boleh digunakan alat penyamak. Bagaimana berhasil atau tidak berhasil kulit tadi? Kalau kena air, dia tidak busuk. Kalau dia tidak busuk, berarti produknya berhasil. Tapi kalau busuk kulitnya kena air, gagal produknya. Kulit yang boleh disamak, kulit itu secara garis besar terbagi 3. 1, kulit yang tidak bisa disamak dan tidak bisa dimakan. Tidak bisa disamak, tidak bisa dimakan. Apa contohnya? Babi, anjing, dan keturunannya. Yang kedua, kulit yang bisa disamak, bisa dimakan. Apa itu? Binatang yang halal, yang matinya disembelih secara Islami, seperti sapi, kambing, kebo, onta, bla bla dan seterusnya. Apabila disembelih secara Islami, kulitnya bisa dimakan dan kulitnya bisa Yang ketiga, kulit yang bisa disamak tapi tidak bisa dimakan. La ilaha illallah. Bisa disamak tapi tidak bisa dimakan. Apa itu? Ada 2. Yang pertama,
binatang yang tidak bisa halal dimakan. Contohnya buaya, ular. Yang kedua binatang yang bisa dimakan tapi jadi artinya tidak disembelih. Seperti apa? Sapi mati diracun, kambing mati teracun, dari sembelih. Maka kulitnya tidak bisa dimakan, tetapi bisa Paham tuh? Alat yang keempat adalah batu, tetapi tidak semesti pakai batu. Apapun bendanya asalkan memenuhi 4 syarat ini, maka boleh dijadikan alat istinja. Yang pertama kasar atau kasar, yang kedua padat bukan cair, yang ketiga suci, yang keempat tidak ada kemuliaan di benda itu. Wallahu a'lam.